Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Di video kali ini aku mau sedikit sharing-sharing sih sama teman-teman, terutama untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang kayak gitu guys ya, dan belum pernah tahu apa itu syarat-syaratnya untuk berangkat magang ke Jepang ya. Ini bisa untuk yang banyak program sih, untuk yang misalnya pertanian juga oke, terus yang di Genba juga oke, terus apalagi ya konstruksi gitu oke juga. Ini syarat-syarat umumnya sih seperti ini ya. Ini untuk persyaratannya dulu ya guys ya. Yang pertama itu pria ya. Oke lah kalau untuk yang pertanian, karena aku pertanian ya. Terus kayak Genba itu kebanyakan yang diambil itu kan laki-laki ya, pria gitu ya. Ya pria sejati gitu guys, nggak yang tanpa tulang belakang. Kayak gitu guys. Kemudian yang nomor 2 itu umur guys. Umurnya itu minimal tuh 19 tahun ya, sampai 29 tahun kalau untuk program magang kayak gitu ya. Kalau untuk Tokutegino sendiri itu bisa di atas 29 tahun kayak gitu guys. Terus yang ketiga pendidikan guys. Pendidikannya itu minimal SMA sederajat, jadi SMK pun bisa, kemudian madrasah aliyah juga bisa kayak gitu guys ya. Pokoknya SMA sederajat. Bukan bidangnya juga bisa guys. Misalnya teman-teman itu di SMK-nya itu tuh otomotif kayak gitu ya, masuk ke pertanian itu masih bisa guys kayak gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya lulusan SMP, bisa nggak? Nah, saya rasa sepertinya belum bisa ya guys ya kalau yang lulusan SMP. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lulusan SMP ini pengen mencoba, itu teman-teman bisa mungkin mengambil paket C kayak gitu ya. Ya paket C nggak ya? Kalau SMA deh paket C ya? Ya paket C kayak gitu guys. Kemudian yang keempat itu tidak bertindik dan tidak bertato kayak gitu guys. Jadi mungkin nggak adil sih sebenarnya kalau nggak bertindik. Ini kadang kan kalau misalnya bekas tindiknya itu sudah lama dan udah mulai tertutup itu aman sih guys. Tapi kalau misalnya sampai gede banget segini bekas tindiknya itu agak susah. Kemudian tato, kalau tato di badannya itu banyak banget, biasanya itu karena ada sesi foto badan ya, body kita itu dipoto. Nah, moralnya sih di situ guys, ada pesan moral sih sebenarnya di situ ya, kayak gitu ya. Terus sehat jasmani dan sehat rohani, tentunya kalau masalah ini wajib banget ya, karena kita yang harus waras kayak gitu guys ya, waras badannya, mentalnya juga kayak gitu ya. Terus kalau di sini sehat jasmani itu misalnya kita nggak punya penyakit keturunan atau penyakit yang berbahaya. Misalnya ada beberapa penyakit yang berbahaya itu kayak diabetes, jantung dan lain sebagainya itu ya guysnya, itu nggak boleh ya guys ya. Terus untuk buta warna ya guys ya, itu nggak boleh juga. Tapi saya kurang tahu pasti kalau buta warna parsial guys, itu mungkin bisa didiskusikan langsung dengan LPK-nya kayak gitu. Terus kalau mata minus bagaimana? Nah, mata minus juga ini harus didiskusikan dengan lembaganya, karena terkadang ada sebuah lembaga yang bisa memberangkatkan keterbatasan mata minus, itu tetap bisa berangkat, karena teman saya sendiri pun bisa kayak gitu guys. Terus apalagi ya, patah tulang. Kayak patah tulang, nah itu kalau misalnya untuk di sektor pertanian ngeri sih, karena di pertanian itu kan agak berat ya, jadi harus cari aman sih kayaknya. Patah tulang agak sedikit rumit gitu ya. Terus tinggi dan berat badan ideal ya guys ya, nomor 6-nya tinggi dan berat badan ideal. Jadi kalau misalnya teman-teman itu punya tinggi badannya untuk laki-laki 160, biasanya kebanyakan sih dicarinya itu yang 160 ya, 160 cm itu berat badan idealnya sekitar 55 kg itu ideal. 50 kg juga masih aman gitu ya, tapi kalau di bawah itu kurus gitu guys ya. Jadi yang penting ideal sih kayak gitu ya. Kalau obesitas juga agak sedikit kesulitan ya, agak sedikit sulit. Kalau misalnya teman-teman itu merasa badannya sedikit mengandung lemak, mungkin bisa dibarengi dengan olahraga dulu ya. Kalau misalnya mau daftar kayak ginian ya, kayak gitu guys. Habis kayak gitu, oke. Dan penghasilan sendiri, informasi penghasilan sendiri itu ya kisaran antara 15 sampai 20 bahkan bisa lebih, itu sih penghasilan. Nah, yang berikutnya akan saya sampaikan juga, ini masalah dokumen-dokumen yang harus disiapkan guys pada umumnya ya. Yang pertama itu formulir pendaftaran. Biasanya formulir pendaftaran itu disediakan langsung oleh lembaganya kayak gitu guys. Yang kedua itu CV atau data diri kita ya, latar belakang diri kita itu ya. Nah itu kita bikin
pendaftaran, terus CV ya. Yang kedua, terus yang ketiga surat lamaran. Surat lamaran ini biasanya dari lembaganya itu udah punya formatnya. Kalau kita datang gitu, kita dikasih gitu ya dokumen itu, bayar sekian misalnya kan. Nah itu di situ udah lengkap semua format-formatnya, dari formulir pendaftaran, terus CV-nya juga biasanya, terus kemudian surat lamarannya juga gitu ya. Kemudian identitas kita yang nomor 4 itu KTP wajib punya ya guys ya. Kalau nggak punya KTP susah sih kayak gitu ya. KTP, terus yang nomor 5-nya kartu keluarga kita lah ya kayak gitu ya. Terus yang pasti KTP, kartu keluarga itu harus sinkron ya. Terus yang nomor 6-nya akta kelahiran. Nah, akta kelahiran ini juga penting. Yang paling penting adalah akte, kartu keluarga, dan KTP harus sinkron semuanya. Karena apa? Itu nanti pada saat pembikinan paspor tuh biasanya di situ tuh. Kalau misalnya ada sedikit-sedikit beda, nah itu akan sulit ya, agak sedikit dipersulit. Kemudian yang nomor 7 itu ijazah SD, yang nomor 8 ijazah SMP, yang nomor 9 ijazah SMA. Ijazah SMA atau SMK atau madrasah aliyah kayak gitu, itu diperlukan juga gitu. Dan kalian harus hati-hati sih, kadang-kadang tuh ada sebuah lembaga yang pakai sistem tahan ijazah ya. Nah, kalau bisa teman-teman sebelum menyerahkan ijazah itu tanya dulu sejelas-jelasnya, ijazah aslinya yang harus dikumpulkan atau fotokopi warna dari ijazah kita kayak gitu ya. Karena kalau misalnya ditahan sayang kan, kalau misalnya kita ada kebutuhan lain kayak gitu ya, ngeri juga sih. Terus kalau misalnya teman-teman itu udah lulus sarjana atau diploma, itu juga bisa dilampirkan juga ya, itu nomor 10. Kemudian yang nomor 11 itu SKCK. Pokoknya surat kriminal itu ya, SKCK lah pokoknya kan. Nah, itu harus ada tuh untuk dokumennya. Kemudian yang nomor 12 paspor. Nah, kalau misalnya kita udah punya paspor duluan, biasanya kita lebih nyaman untuk proses pengajuan untuk proses pengajuan ya. Karena terbilang dokumen kita jauh lebih banyak udah finish ya, kayak gitu ya paspornya. Karena paspor ini agak sedikit ribet ya bikinnya ya. Kalau misalnya kita nembak nih bahasa kan, bukan nyogok lah, nembak lah, itu kan mahal itu ya. Padahal aslinya kalau bikin sendiri itu kan cuma 350.000 ya. Kalau misalnya kalian bikin paspornya itu nembak, itu bisa sampai 1.500.000, bahkan bisa sampai 2.500.000. Itu parah banget sih. Nah makanya kalau yang udah ada paspor lebih enak kayak gitu ya, dokumennya udah lengkap. Apalagi kalau misalnya itu bikinnya pure sendiri gitu ya, tanpa ada sogok-sogokan kayak gitu ya. Terus yang nomor 13 surat pernyataan guys. Nah ini surat pernyataan antara kita dengan lembaga sih biasanya kayak gitu. Nanti udah ada ininya ya, filenya gitu ya. Kalau nggak file pun mungkin draftnya tuh udah ada gitu. Jadi kita tinggal mengisi aja kayak gitu surat pernyataan ini. Kemudian yang nomor 14 surat pernyataan belum pernah magang, bagi yang belum pernah magang. Kalau misalnya teman-teman belum pernah magang, nanti kita bakal bikin surat ini juga gitu ya. Kita itu menyatakan bahwa kita itu belum pernah magang di Jepang. Kalau misalnya sudah magang di Jepang kan itu otomatis nanti larinya ke jalur yang berbeda, bukan permagangan lagi, bisa masuknya ke Tokutegino kayak gitu guys. Kemudian yang terakhir ya, surat izin orang tua. Nah kayak gitu guys. Kalau ya tentu ya harus ada surat izin dari orang tua gitu, supaya supaya nyaman aja kayak gitu. Soalnya kalau misalnya nggak ada surat izin dari orang tua gitu kan, takutnya ada apa-apa, terus yang bertanggung jawab nanti siapa kayak gitu guys. Tanpa diketahui gitu kan agak susah ya. Ya kayak gitu sih guys. Terus kalau misalnya setelah teman-teman memasukkan dokumen, itu biasanya tuh bakal ada tes. Nanti bakal diseleksi dulu kan dokumen kita. Dokumen kita udah diseleksi oleh lembaga, nanti akan ada panggilan untuk tes fisik. Biasanya seperti itu. Setelah tes fisik kita dinyatakan oke, dan kita terpilih gitu ya, dokumennya lengkap, fisiknya bagus, biasanya nanti kita bakal diinformasikan lagi untuk interview job, untuk mendapatkan sebuah perusahaan atau mendapatkan bos kayak gitu guys. Singkatnya sih kayak gitu guys ya, walaupun ini udah hampir 10 menit ya, nggak singkat ya, tapi lebih kurang kayak gitu ya. Mudah-mudahan dari sharing kali ini bermanfaat sih untuk teman-teman yang baru mau daftar untuk magang ke Jepang. Nah gitu aja dulu ya guys ya, yuk, assalamualaikum.